Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia saudara-saudara. Banyak orang mengatakan bahwa orang kaya adalah orang yang beruntung. Semakin kaya ya semakin beruntung otomatis. Begitupun sebaliknya, orang yang miskin adalah orang yang merugi. Semakin miskin ya semakin merugi, semakin menderita, semakin susah. Itu kan katanya manusia. Saudara, kalau kita merasa bahwa hidup itu adalah hidup kita, yang memang benar. Kalau kita merasa bahwa hidup karena kita, ya semua karena usaha kita, karena perbuatan kita dan sebagainya, itu memang benar. Kita masuk pada wilayah itu. Kita akan mengalami betul yang namanya beruntung, merugi, senang, susah, dan sebagainya. Tetapi kalau kita ini menyadari betul ya bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Kita tidak pernah menciptakan hidup kita. Ya, Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang menjadi pemiliknya. Dengan begitu, kita ini hanya membawa saja. Kita di dunia dihadirkan dan sebagainya. Nah, wong hidup ini milik Tuhan, kita hanya membawanya. Yang mengalami keberuntungan, yang mengalami kerugian itu kan berarti Tuhan sendiri. Wong itu hidupnya Tuhan, berarti yang merasa untung ya Tuhan sendiri, yang merasa rugi ya Tuhan sendiri. Nah, kenapa kok kita yang merasa rugi, kenapa kita yang merasa beruntung? Saudara, kalau pengakuan itu memang benar-benar nyata dan terlalu kuat, seakan-akan hidup ini karena kita yang berusaha, kita yang menentukan, kita yang kuasa dan sebagainya. Jadi miskin kaya ini ya karena kita. Kalau miskin ya kita yang bodoh, kita yang menderita, kita yang kesulitan. Kalau kaya, kita yang berhasil, kita yang beruntung, kita yang enak. Memang benar. Saudara, yang merasa kalau memang benar itu ada kaya itu memang beruntung, miskin itu memang merugi, ya yang untung yang rugi ya Tuhan sendiri, saudara. Bukan kita. Nah, kalau begitu ini misalnya pertanyaan, kalau begitu berarti kita tidak boleh kaya atau tidak perlu berusaha kaya. Loh, kapan hidup karena kita, saudara? Kapan kita menentukan hidup ini? Kita tidak bisa menentukan apapun. Kaya ya bukan karena kita, miskin juga bukan karena kita. Tapi yang menjadi persoalan itu ya karena kita kejebak dalam pola pikir hidup ini. Kita terjebak betul dalam perwujudan benar untuk rugi itu. Kita masuk pada wilayah itu. Akhirnya kita memang mengalami yang namanya penderitaan, keberuntungan, susah, bahagia, atau senang dan sebagainya. Kita ini tidak pernah berbuat apa-apa, tidak ada hidup karena kita. Dan kalau ini lebih dalam lagi, sebenarnya kita ini nggak ada. Nah, kalau kita ini nggak ada, apanya yang terjadi? Apanya yang ada untung dan rugi? Saudara, hidup ini kembalikan kepada Tuhan semua, agar kita ini bisa melihat dan merasakan bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Agar kita ini merasakan betul rasa ketuhanan kita. Tidak ada untung, tidak ada rugi, tidak ada salah, tidak ada benar, tidak ada baik, tidak ada jelek dan sebagainya. Kalau hidup ini sudah mengalami hal seperti itu, saudara, hidup ini benar-benar bahagia. Kita membawa hidup Tuhan ini benar-benar bisa kita menikmati. Apalagi Tuhan juga menyediakan di luar hidup kita seperti alam dan sebagainya. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mendatangkan kepada diri kita. Tapi kalau kita ini merasa karena diri kita terjebak pada pengakuan yang terlalu kuat, akhirnya semua akan menjadi sensitif,
benar-benar perwujudan itu terjadi, kenyataan itu akan terjadi, maka saudara lepaskan, ya, kembalilah kepada kesadaran bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Tuhanlah sebagai pemiliknya, otomatis pemiliknya yang bisa mengatur, pemiliknya yang punya kuasa, pemiliknya yang punya kehendak. Jangan kita klaim. Sedangkan hidup ini kenyataannya kita tidak bisa menghindari apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang datang terhadap diri kita. Nah, kalau sesuai dengan keinginan sih kita senang. Kalau yang datang ini tidak sesuai dengan keinginan, atau yang paling kita takutkan, atau yang paling kita benci, terus datang kepada kita, tidak hanya sekali, malah berkali-kali dan terus menerus, bagaimana? Kita akan menderita, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa hidup yang kita bawa ini adalah hidupnya Tuhan. Kita hanya membawa, biarlah yang merasakan yang ya hidup itu sendiri. Kalaupun itu kepemiliknya, ya pemiliknya, bukan kita, saudara-saudara. Itulah saudara-saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.